Selamat pagi seluruh, ketemu lagi di channel Doni Pacul. Di pagi hari ini seluruh, kita akan membahas sedikit bagaimana caranya kita mencegah agar cabai rawit kita itu tidak terserang keriting yang terlalu parah seluruh. Oke seluruh, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa di like, comment, and subscribe dulu seluruh ya. Komen kalau ada pertanyaan silahkan di komen. Oke seluruh, sebelum kita membahas tentang bagaimana mencegah terjadinya keriting daun pada tanaman cabai kita, setiap kali kita menanam cabai seluruh, pasti ada tanaman kita itu yang terkena keriting. Itu sudah pasti dan tidak dipungkiri lagi seluruh. Entah satu, entah dua, atau bahkan lebih. Yang bikin susah itu kalau terlalu banyak. Paling enggak kalau kita menanam cabai 70% kita harus bisa mendapatkan seluruh. Kalau yang keritingnya sudah sampai 50% ke atas, itu sudah sangat berbahaya seluruh. Maksudnya nanti penghasilan kita akan berkurang karena keriting daun. Sesuai dengan apa yang saya alami seluruh, untuk keriting-keriting daun pada tanaman cabai rawit ini biasanya yang pertama itu disebabkan karena hama seluruh. Entah itu trip, entah itu tungo, entah itu kutu kebul, dan lain sebagainya. Kutu-kutuan yang sering itu adalah tungo sama trip sama kutu kebul seluruh. Itu yang mendominasi pada tanaman cabai rawit kita. Itu yang pertama seluruh. Terus yang kedua itu virus yang dibawa oleh bibit. Bibit sudah ada virusnya, bibit yang tidak bagus kita tanam itu akan menyebabkan keriting daun. Itu kalau yang terkena virus tadi agak susah untuk kita sembuhkan. Ini sesuai dengan pengalaman saya seluruh ya, bukan saya mau mengajari atau apa, ini saya sharing saja. Terus yang ketiga itu biasanya seluruh, ada juga penyebab keriting daun itu karena akar di bawah, akar yang lurusnya itu seluruh, itu menekuk ke atas. Menekuk saat kita menanam, itu dia menekuk, jadinya pertumbuhannya lambat, nutrisi tidak bisa diserap, akhirnya dia keriting. Kekurangan air dia juga bisa keriting. Oke seluruh ya, dari berbagai banyak macam keriting daun tadi, yang paling susah kita obati selama ini seluruh, itu yang terkena virus bawaan dari bibitnya sendiri. Itu sangat susah sekali kalau menurut kita seluruh ya. Untuk melakukan pencegahan seluruh, pencegahan saat kita menanam cabai, ini kita harus merolling insektisida, kita harus menyeprainya, dan kita harus merolling insektisidanya seluruh. Kita menggunakan, yang sering kita lakukan, kita menggunakan insektisida Demolis. Demolis ini berbahan aktif abamectin, kalau tidak salah, abamectin 18 EC seluruh ya. Nanti kita rolling 4 hari lagi, kita kasih Demolis lagi. Terus nanti berikutnya lagi 4 hari lagi kita rolling menggunakan imidacloropid. Imidacloropid bisa Avidor, Convidor, banyak lur itu yang kita gunakan, biasanya Convidor atau Avidor, itu yang kita gunakan imidacloropidnya seluruh. Terus untuk rollingan selanjutnya itu kita menggunakan Alika, kita mix dengan Pegasus. Alika ini lambda sihoritin atau apa gitu seluruh, saya lupa. Dan juga Pegasus ini apa bahan aktifnya saya lupa juga. Itu kita rolling, kita jadikan satu seluruh ya. Pegasus dan juga Alika kita jadikan satu, kita semprot ke tanaman kita. Jadi sistemnya seperti ini seluruh. 1 minggu pertama saat kita menanam, kita semprot menggunakan Demolis. Terus 4 hari kemudian kita Demolis lagi. Udah 2 kali Demolis. Habis itu minggu yang kedua, 4 hari kemudian lagi, 4 hari kemudian kita menggunakan Avidor atau Convidor. Gitu seluruh ya. Nanti 4 hari kemudian lagi kita menggunakan Avidor lagi atau Convidor. Nanti 4 hari berikutnya lagi kita menggunakan Alika dan juga Pegasus.
Itu kita mix, Alika Pegasus kita mix. Nanti 4 hari lagi kita Alika sama Pegasus kita mix juga seluruh ya. Kalau tiga rollingan ini sudah kita masukkan semua, dari Demolish, Confidor, Alika Pegasus, nanti kita balik lagi ke Demolish lagi. Setiap kita melakukan penyemprotan, apalagi di musim hujan, jangan lupa ditambahkan dengan perekat, perata, dan penembus lur. Banyak merek-merek dagang yang bisa kita gunakan. Nah lur, setelah kita melakukan penyepraian, jangan lupa kita berikan nutrisi seperti pupuk daun yang kita berikan, yang banyak mengandung kalium, nitrogen, dan juga fosfat sesuai dengan kebutuhan tanaman di fasenya masing-masing seluruh ya, saat vegetatif maupun saat generatif. Saat vegetatif biasanya kita menggunakan Gardasil D seluruh. Kalau saat generatif kita menggunakan Gardasil B, gitu seluruh ya. Kalau sudah terlanjur misalnya, kalau sudah terlanjur terkena keriting, apa yang harus kita lakukan seluruh? Kalau saya biasanya seluruh, langkah yang saya lakukan itu kita semprot tadi, terus kita tambah menggunakan Ambition, asam amino. Ambition ini mengandung asam amino, asam sulfat, dan juga ada unsur mikronya di situ seluruh. Jadi bagus untuk merangsang pertumbuhan dari tanaman ini seluruh. Merangsang pertumbuhan supaya dia lebih cepat gitu. Kalau orang sakit itu biasanya kita beri vitamin supaya lebih cepat sehat. Kita kasih vitamin. Kalau makanan, pupuk dan lain sebagainya itu kan makanan kita, makanan kita, dan ini pupuknya makanan tanamannya, terus kita berikan vitamin lebih supaya tanamannya bisa cepat sehat, cepat subur kembali, gitu seluruh ya. Gitu seluruh, kita akan tunjukkan kemarin ada tanaman cabai kita yang terkena keriting ini apa, dan sudah saya lakukan seperti yang saya sebutkan tadi. Sekarang sudah ada mulai perubahan, kita akan tunjukkan seluruh ya. Oke seluruh, ini adalah tanaman cabai rawit kita yang kemarin sempat terkena keriting seluruh ya. Ini bisa dilihat daunnya sudah mulai menguning, ini sudah terkena virus Gemini, tapi bisa kita atasi untuk supaya tunas-tunas barunya nanti munculnya bagus seluruh. Seperti kita lihat seluruh, ini sudah mulai keluar tunas baru, sudah bagus dia ya. Bagus, ini juga sudah bagus, walaupun masih ada bercak-bercak sedikit virus Gemininya seluruh. Kuning-kuning, ini sudah bagus juga, bisa kita lihat seluruh ya. Nah, bagaimana fokus ini? Nah, terus ini, nah, ini seluruh ya. Terus ada lagi yang ada di sebelah sana seluruh, saya tunjukkan. Nah, terus ini seluruh, ini saya tanam di polybed karena di sana lahannya sisa, bibitnya masih ada, terus saya tanam di polybed. Ini pertamanya keriting seluruh, ini terkena tungau, seperti ini terkena tungau, tapi lebih parahnya kemarin daunnya itu sampai seperti ini seluruh, bisa kita tunjukkan. Yang ini masih dalam proses pengobatan, ini seluruh, seperti ini daunnya. Terus kita spray, kita kasih asam amino, dia keluar tunas seperti ini. Yang ini pucuknya kita potong seluruh ya, supaya dia fokus ke tunasnya. Oke seluruh, gitu aja ya seluruh ya. Semoga video kita kali ini bermanfaat buat kita semua seluruh ya. Bukan bermaksud mau menggurui, tapi kita hanya sekedar sharing pengalaman. Oke gitu seluruh ya. Kalau ada komen silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, comment, and subscribe.